Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear student. Everything's run well? Okay, before we are going to our lesson, let's start our meeting by saying basmalah together. Okay, student? Let's continue our lesson. Mari kita lanjut pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. The title, You Can Do It. You can do it. Kamu bisa melakukannya. What does it mean? Ada yang tahu? Oke. You can do it. Kamu bisa melakukannya. Nah, intinya apa di sini? Apa yang akan kita pelajari pada unit ini? Let's see on the next slide. Nah, see on the title. What's on the chapter? Apa yang ada di dalam unit ini? Kita akan belajar tentang expressing about ability. You can do it. Kamu bisa melakukannya. Kamu dapat melakukan sesuatu. Expressing about ability. Ungkapan yang menyatakan kemampuan. Ingat ya, ability berarti kemampuan. And then, asking about ability. Menanyakan tentang kemampuan. Jadi nanti di sini ada kaitannya. Di samping mempelajari tentang ungkapan untuk menyatakan kemampuan, kita juga akan belajar tentang ungkapan untuk menanyakan kemampuan dari seseorang. Berikutnya, nanti ada ungkapan yang lainnya yang akan kita pelajari dalam unit ini. Ada dua, yang satu tentang ability, kemudian yang kedua, expressing about willingness. Jadi, ungkapan untuk menyatakan kemauan. Remember, willingness artinya kemauan. Ability berarti kemampuan. Oke, di samping ungkapan untuk menyatakan kemauan, nanti juga kita sertakan juga di sini pernyataan untuk menanyakan kemauan dari seseorang, kemauan atau keinginan. Nah, kemudian pada pembelajaran terakhir nanti kita akan melihat cultural awareness, ciri khas kebudayaan. Yang nanti ada yang membedakan antara kebudayaan di Indonesia dan kebudayaan yang ada di negara asal bahasa Inggris ini, yaitu di Inggris. Bagaimana sih seseorang yang ada di Inggris dan Indonesia itu untuk menyatakan kemampuan dan kemauan. Ada bedanya enggak sih? Nanti kita lihat pada sesi akhir. Oke, student. Mari kita berlanjut pada materi utamanya. Yang pertama tentang ungkapan untuk menyatakan ability. Nah, ada hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama di sini adalah ungkapan untuk menyatakan ability ini used to express someone ability to do something. Digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Just remember, expressing about ability digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Just see the pattern. Mari kita lihat polanya. Pola kalimat, pola pernyataan menyatakan kemampuan. Nah, di sini ada subjek, ada subjeknya I, he, she, it, you, we, they. Yang kemudian diikuti dengan can. Can berarti dapat. Nah, can di sini menunjukkan ability. Kemudian mampu untuk apa? Oh, di sini ada play chess, bermain catur. Nah, kalau kita gabungkan pola yang ada dari subjek diikuti can, kemudian diikuti kata kerja. Nah, contoh di sini I can play chess berarti saya dapat bermain catur. He can play chess, ia dapat bermain catur, dan seterusnya. Ingat ya di sini, setelah subjek nanti diikuti can, kemudian diikuti infinitif atau kata kerja bentuk pertama itu maksudnya adalah kita mampu melakukan sesuatu, ability. Oke, berikutnya. Yang kedua, pola jika kita mau menyatakan kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Maka pola yang kita pakai adalah subjek yang kemudian diikuti dengan can, ya, can,
kependekan dari cannot ya, can dibaca can ya, beda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini tadi can, yang di sini can. Kemudian diikuti infinitive, kata kerja bentuk pertama. Arti dari kalimat ini nanti akan menjadi tidak mampu melakukan sesuatu. Contoh seperti yang pertama tadi, kemudian ditambahkan I can't play chess. Artinya saya tidak dapat bermain catur. We can't play chess. Kita tidak dapat bermain catur. They can't play chess. Mereka tidak bisa bermain catur. Dan seterusnya ya. Tolong nanti Anda bisa berarti sendiri dengan memasangkan subjek can atau can, kemudian diikuti infinitive, di mana nanti pola ini kita gunakan untuk menyatakan ability atau disability, kemampuan dan ketidakmampuan. Well, student, the next material. Asking about ability, menanyakan kemampuan dari seseorang. Jadi asking berarti menanyakan, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, kemampuan. Ya, seseorang mampu atau tidak. Fungsinya apa sih di sini? Asking about ability. Kita ketahui di sini, it is used to ask about someone ability to do something. Ini digunakan untuk menanyakan tentang kemampuan seseorang. Menanyakan tentang kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Nah, bagaimana dengan polanya? Polanya di sini tinggal meletakkan can ada di awal kalimat yang kemudian diikuti dengan subjek dan diikuti dengan infinitive. Contoh di sini ya. Can I play chess? Dapatkah saya bermain catur? Can you play chess? Bisakah kamu bermain catur? Berarti menanyakan kemampuan seseorang. Nah, nanti jawabannya bagaimana? Nah, jawabannya nanti yang seperti ini. Jawaban pendek yang bisa disampaikan jika ada orang bertanya tentang kemampuan kita. Nah, bisa dengan yes yang diikuti dengan subjek kemudian can, atau kalau kita tidak mampu melakukan hal tersebut berarti kita jawab dengan no yang diikuti dengan subjek kemudian diikuti dengan can. Nah, contoh di sini yes he can ya. Iya, ia dapat. Oke, ulang di sini yes he can. Ya, ia dapat. Yes, he can. Ya, no. Sorry ya. No, he can. Tidak, ia tidak dapat. Jadi kalau ya pasangannya dengan can. Kalau no pasangannya dengan can. Oke? Anda paham ya? Oke, mari kita lanjut untuk melihat pada contoh dialog yang menyatakan yang dalamnya ada pernyataan untuk menanyakan kemampuan. Oke, contoh dialog saya ambilkan dari dari internet di sini, kemudian saya copy ke sini, nanti bisa Anda browsing yang lainnya contohnya. Oke, contoh di sini. Mari kita cermati dialognya. Antara Andi dan Ando. Hi Ando, how are you today? Ando bilang, oh hi Andi, I'm fine, thanks. Oh hi Andi, I'm fine, saya baik-baik saja, terima kasih. Do you have any planning for tomorrow? Apakah kamu punya rencana untuk besok? Tanya si Andi. Ando bilang, no, I haven't. Why? Tidak, saya tak punya acara. Mengapa? Andi bertanya, would you like to going with me to my uncle's house? Ando menjawab, of course I would. Tentu saja, saya mau. Maukah kamu pergi bersamaku ke rumah pamanku? Ya, Ando bilang, of course I would. Tentu saya mau. But, can you drive a car? Andi bertanya, bisakah kamu mengendarai mobil? Gitu ya. Ando bilang, don't worry, it is easy. Jangan khawatir, itu mudah itu.
I've took a course and got a driving license, but I'm not able to drive a big car. Kata si Ando tadi, itu mudah. Aku telah ikut kursus mengemudi dan telah menerima SIM, tapi saya tidak dapat. I'm not able. Saya tidak dapat untuk mengendarai mobil yang besar. Bu, lah kok ini pakai I'm not, Bu? Ya, I'm not able itu sama dengan cannot. Oke, kemudian berikutnya, it doesn't matter, tak masalah, my car is a carry. Mobilku mobil carry, so you don't need to drive a big car. Maka kamu tak harus mengendarai mobil besar. Yes, so when will we go? Kapan kita akan pergi? Andi bilang, wait on your home, tunggu di rumahmu. Saya akan datang ke sana. Oke, kata si Ando. Nah, di sini tadi ada dikit perbedaan ya, Nak ya. Kalau tadi di sini di dalam pertanyaan yang disampaikan oleh Andi, can you drive a car? Bisakah kamu mengendarai mobil? Gitu. Di sini dia bilang mudah bisa gitu ya. Tapi kemudian ada pernyataan di sini, perhatikan, I'm not able. Artinya sama dengan I can't to drive. Jadi, I can't drive a big car. Saya tak bisa. I'm not able to. Nah, ini artinya sama dengan cannot. Oke. Oke, let's continue to the second material. Materi yang kedua, expressing willingness, untuk menyampaikan kemauan. Okay, expressing about willingness. Apa yang ada di dalamnya? Expressing willingness artinya digunakan untuk menyatakan kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, pola yang dipakai apa? Pola yang dipakai adalah ada subjek yang diikuti dengan will, ya, yang kemudian bisa disingkat dengan I'll, kemudian diikuti dengan infinitif, kata kerja bentuk pertama. Ya, ada subjek diikuti dengan will yang kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Oke, kemudian pola berikutnya, jika kita tidak mau melakukan sesuatu, berarti pola yang dipakai adalah ada subjek yang diikuti dengan will not atau disingkat dengan won't yang kemudian diikuti dengan verb 1. Nah, send ini adalah verb 1. Oke, nah berikutnya menanyakan tentang kemauan. Menanyakan tentang kemauan. Nah, menanyakan berarti bertanya seseorang itu mau melakukan sesuatu atau tidak. Nah, pola yang dipakai apa? Tinggal memindahkan apa? Will ada di awal kalimat, kemudian diikuti subjek, dan diikuti dengan infinitif. Jawabannya dengan ya atau tidak, diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan will not atau won't. Will not disingkat dengan won't. Oke, begitu ya untuk penjelasan tentang asking about willingness. Kemudian contoh dalam dialog. Oke, agak panjang contohnya. Tapi mari kita pelajari isi dari dialognya. Ibu dan Nina. Nina, can you come here? Nina, bisakah kamu datang ke sini? Oke, Mom. Hold on, I'll come to the kitchen in a minute. Oke, Ma. Sebentar, saya akan ke dapur kemudian. 5 menit kemudian. What is it? Do you need help? Ada apa? Apakah butuh bantuan? Ibu bilang, yes. Can you wait here and check on the soup every 2 minutes? Bisakah kamu berada di sini dan ngecek sopnya setiap 2 menit? I have to call the cake shop. Saya harus menelpon toko kue and go to our neighbor house to borrow a bigger rice cooker dan pergi ke tetangga sebelah untuk pinjam rice cooker yang lebih besar. Nina bilang, sure, I'll do it. Nah, Nina, sure, I'll do it. Ya, saya akan melakukannya. Ibu bilang, thank you. Nah, kemudian 15 menit kemudian. Thanks, Nina. Makasih, Nina. Anything else I can help? Ada hal yang lain yang bisa aku bantu?
Alright, okay, baiklah. I ordered a cake from the cake shop near your school. Saya memesan kue dari toko kue yang ada dekat sekolahmu. They said it will be finished by 4 p.m. tomorrow. Mereka bilang bahwasanya kue itu akan siap jam 4 besok. But I don't think, tapi saya tidak berpikir, I can take it. Saya bisa mengambilnya because I will need to prepare everything before the party tomorrow. Saya tidak bisa untuk mengambilnya. Karena apa? Saya harus menyiapkan segala sesuatu sebelum pesta besok. Will you go to school tomorrow? Apakah kamu berangkat sekolah besok? Nina bilang, I'll go to school for club activity tomorrow. Saya besok akan mengikuti aktivitas klub. I think I can pick up the cake. Saya pikir saya bisa mengambil kue. After I finish the practice, Mom, setelah saya mengikuti latihan, Bu. Ibu bilang, that's great, itu luar biasa. Don't forget to remind me tomorrow. Jangan lupa untuk mengingatkan saya besok. I'll remind you tomorrow. Saya akan mengingatkan kamu besok. And I'll prepare the money too. Dan saya akan menyiapkan uangnya juga. I'll give it to you tonight. Saya akan memberikannya kepadamu malam ini. Okay, Mom. Can I go back to my room? Bisa aku kembali ke ruangan? Just call me if you need other help. Just telepon aja aku jika kamu butuh bantuan. Sure. Baiklah, I'll call you again. Saya akan menelponmu lagi if I need help. Jika aku butuh bantuan. Thanks Nina, terima kasih Nina. Nah, di sini ada banyak sekali tadi bahwasanya Ibu dan Nina itu menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nina mau mengambil kue, gitu ya. Oke, nanti bisa dipelajari lebih cermat lagi untuk contoh dialog ini. Oke, tadi di bagian terakhir ada satu perbedaan budaya ya, culture awareness, perbedaan budaya yang ada di Inggris dan ada di Indonesia tentang bagaimana seseorang itu menyatakan kemauan dan menyatakan kemampuan. Kalau di Inggris, we honest tell people about we can and what we can't do. Di Inggris itu kita bisa secara bebas, jujur gitu menyatakan bahwasanya kita bisa melakukan sesuatu dan what we cannot do, dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita bisa menyatakan itu dengan cara vulgar gitu, apa adanya gitu. Tapi di Indonesia, sometimes people say to convey that they can do something. Kadang-kadang seseorang itu merasa malu untuk menunjukkan bahwa ia bisa melakukan sesuatu. So, they will tell to someone that they cannot do it even though they actually can do it. Maka orang-orang di Indonesia itu kadang bilang bahwasanya mereka tidak dapat melakukannya, walaupun sebenarnya mereka itu bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini tidak boleh Anda lakukan ketika dalam kelas. Kalau Anda bisa melakukan sesuatu, ya katakan bisa gitu ya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena apa? Nanti umumnya kita praktis di dalam kelas, kita latih dalam kelas. Anda kalau seperti yang budaya di sini, berarti Anda akan menjadi pasif di dalam kelas. Okay, student, it is our lesson for today. Ini pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silahkan nanti catatan penting yang ada dalam pembelajaran kali ini, silahkan kamu catat yang sudah saya kirimkan melalui PowerPoint. Untuk penjelasan lebih detail nanti, silahkan nanti Anda putar ulang video yang saya kirimkan ini nanti. Okay, student, I think it's enough for now. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.